Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya kemencukan berita untuk hari ini Senin 15 September 2025. Sari berita penting. Pengeroyokan brutal di jalur 2 Bangko, pejuang subuh desak Bupati Merangin tepati janji eksekusi tanpa razia. Berita kedua. Kesepakatan damai di Pengadilan Negeri Muara Bungo mengakhiri sengketa jual beli ekskavator. Berita ketiga. 2 rumah hangus terbakar di Padang Panjang, kerugian mencapai 500 juta rupiah. Berita selengkapnya. Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi digegerkan oleh peristiwa pengeroyokan brutal yang mengakibatkan satu pemuda koma. Peristiwa ini terjadi di jalur 2 depan Kodim 0420 Sarko pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 sekitar pukul 3:00 Indonesia Barat jelang subuh. Korban berinisial S berumur 27 tahun, warga Sungai Mas, saat ini dalam kondisi koma dan tengah dirawat di intensif di Rumah Sakit Padang, Sumatera Barat. Menurut hasil penyelidikan awal polisi, pengeroyokan ini terjadi akibat salah paham yang muncul saat korban bertemu dengan dua para tersangka di sebuah kafe di jalur 2. Para tersangka yang diduga berada dalam pengaruh alkohol langsung melakukan pengeroyokan dengan menggunakan balok kayu dan helm. Tersangka yang terlibat dalam kejadian ini adalah RC berumur 22 tahun dan RS berumur 17 tahun. Keduanya adalah warga Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko. Sementara itu, ada 3 orang lainnya yang turut serta dalam pengeroyokan tersebut, yakni RZ 17 tahun dan A 17 tahun dan L 20 tahun. Kedua tersangka utama yaitu RC dan RS telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini memicu protes keras dari berbagai pihak, terutama dari pejuang subuh Merangin PSM dan masyarakat setempat. Azem, ketua PSM, menuntut agar Bupati Merangin M. Syukur segera menepati janjinya untuk menindak tegas tempat hiburan yang melanggar aturan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Bupati pernah janji kalau ada yang melanggar aturan tempat hiburan langsung dieksekusi tanpa razia. Sekarang lihat korban sampai koma. Apa tunggu ada korban meninggal baru bertindak, ujar Azim saat dengan nada geram. Menurut Azim, jalur 2 yang dulunya dikenal sebagai kawasan hiburan malam kini telah berubah menjadi zona bahaya yang harus segera dibereskan. Selain jalur 2, masyarakat di kawasan Sungai Ula juga mengeluhkan gangguan yang disebabkan oleh aktivitas hiburan malam yang berlangsung hingga pagi hari. Azim menegaskan bahwa hak istirahat warga telah terganggu akibat musik keras yang terus berdentum hingga subuh. Warga meminta agar pemerintah segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Bukan cuma jalur 2 yang bermasalah, laporan dari warga Sungai Ula sudah jelas. Mereka terganggu setiap malam karena dentuman musik hiburan malam sampai subuh, ujar Azim. Kebijakan Bupati M. Syukur yang memilih tidak menggusur tempat hiburan malam dengan alasan kemanusiaan kembali menuai kritik tajam. Banyak yang menilai kebijakan ini justru memberi ruang bagi aktivitas yang dapat memicu kerusuhan dan kriminalitas. Janji tanpa razia harus langsung dieksekusi, harus ditepati, jangan cuma gertak sambal. Kalau perlu Bupati dan Forkopimda datang langsung malam-malam, lihat sendiri apa yang terjadi di jalur 2 dan Sungai Ula, biar mereka tahu keresahan masyarakat, lanjut Azem. Masyarakat berharap tragedi ini segera menjadi momentum untuk menertibkan seluruh terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, Polres Merangin berhasil menangkap 2 tersangka utama, yaitu RC berumur 22 tahun dan RS berumur 17 tahun. Mereka yang diamankan di 2 lokasi yang berbeda tanpa perlawanan. Keduanya telah dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasubsi Penmas Polres Merangin Aibtu Ruli
mengungkapkan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tidak kekerasan bersama dan mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun. Polisi juga masih mengejar rekan-rekan tersangka yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan akan ada pelaku lain yang di atas mereka yang terlibat dalam kejadian ini. Kami sudah mengantongi identitas mereka dan sedang dalam pengejaran, ujar Aibtu Ruli. Polisi berhasil menyita beberapa barang bukti yang digunakan dalam aksi pengeroyokan, yaitu balok kayu dan helm. Proses penyidikan lebih lanjut akan dilakukan dengan menggali lebih dalam mengenai latar belakang dan alasan dibalik kekerasan tersebut. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.